Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Beberapa waktu belakangan kita melihat dinamika politik di negara kita, di mana ada isu dinasti politik yang meneruskan kepemimpinan pemimpin sebelumnya. Ya, lepas dari pro dan kontra tersebut, ada yang bilang ini harusnya tidak mengizinkan anaknya untuk maju. Ada juga yang berpendapat, tapi kan yang memilih juga rakyat, walaupun maju belum tentu juga terpilih jika rakyat tidak memilih. Dan banyak perdebatan seperti itu. Tetapi ada hal yang menarik juga, bahwa di sejumlah gereja, khususnya gereja yang bersifat karismatik, yang memiliki otonomi tinggi, ya tidak tersentralisasi, itu ada kecenderungan sekarang untuk membangun dinasti keluarga dalam gereja. Sebagai contoh, kalau bapaknya sebagai gembala jemaat di gereja tersebut, nanti anaknya akan dipersiapkan untuk meneruskan. Minimal anaknya pasti akan terlibat dalam pelayanan. Istrinya terlibat memimpin ibadah wanita, anaknya memimpin ibadah pemuda atau remaja, bermain musik, atau menjadi pemimpin pujian, MC atau worship leader, dan lain sebagainya. Belum lagi dalam kepanitiaan-panitiaan yang dilakukan, misalnya Natal atau Paskah. Tentu tidak salah karena keluarga pendeta tentu sudah terbiasa terlibat dalam pelayanan bahkan sejak kecil. Akan tetapi jangan sampai dinasti ini menghambat orang-orang di luar keluarga pendeta yang sebetulnya memiliki potensi yang lebih. Terkadang masih ada sejumlah pendeta yang egois sehingga tidak memberikan kesempatan kepada orang di luar keluarganya, hanya keluarganya saja. Dan saya melihat di beberapa gereja seperti itu. Dalam ibadah itu bisa yang memimpin pujian itu ya anggota keluarganya terus, tidak ada kesempatan yang lain. Ingat bahwa regenerasi itu penting, dan kepemimpinan dalam gereja itu sebetulnya bukan sesuatu yang harus dipertahankan, apalagi digenggam erat-erat. Kalau Tuhan izinkan untuk orang lain yang lebih memiliki kompetensi untuk meneruskan tongkat estafet pelayanan kita, mengapa tidak? Tentu kita harus memilih orang-orang yang terpercaya, yang bisa dipercaya, yang sudah teruji kesetiaannya dan pelayanannya. Berbeda dengan dinasti politik di mana orang masih bisa beralasan yang memilihkan rakyat melalui pemilihan umum atau pemilihan legislatif atau yang sejenisnya. Dalam gereja-gereja yang bersifat otonom ini, mungkin tidak ada pemilihan seperti itu. Ya, penunjukan penerus pelayanan ya berdasarkan dari penunjukan dari pemimpin gereja juga. Dan saya lihat kebanyakan pasti ke keluarganya, entah ke istri, entah ke anaknya, menantu ataupun cucu. Kalau memang orang tersebut memang memiliki kapasitas dan kompetensi yang baik, ya mengapa tidak, walaupun itu adalah anak pendeta. Tapi jika tidak, coba pikirkan, gereja itu punya Tuhan. Bahkan jemaat itu juga punya hak, punya peran dalam gereja. Jangan biarkan gereja kita dikuasai oleh orang yang berambisi untuk jangka pendek, tetapi tidak melihat jauh ke depan. Amin.
Tuhan memberkati.